Ya, jadi sering-sering teman itu godain saya seperti itu. Jadi ngapain belajar? Kalau emang nanti takdirnya keterima ya keterima, kalau enggak ya enggak. Tetapi saya enggak pedulikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ahmadi Soleh, salah satu guru di SMK Negeri 2 Surakarta. Saya dilahirkan kurang lebih 37 tahun yang lalu di sebuah desa, namanya Desa Undaan Tengah, di Kabupaten Kudus, ya, Kota Kretek. Ya. Jadi kalau teman-teman hobinya ngerokok, ya mungkin salah satunya adalah produk dari Kota Kudus seperti itu ya. Tetapi saya nggak ngerokok lah ya. Ya. Kemudian masa kecil saya ya seperti anak-anak pada umumnya, ya kalau pagi ya bermain kan gitu, sekolah seperti biasalah, nggak ada yang neko-neko. Bahkan cenderungnya kategorinya saya seorang pendiam. Sekolah di SD juga dekat dengan rumah, cukup jalan kaki. Bahkan kalau dulu mungkin sekarang jarang ya. Jadi seringkali kita kalau sekolah itu dulu nggak pakai alas kaki, istilahnya nyeker kan gitu. Bahkan kalau udah punya sepatu, kalau jalannya becek itu milih sepatunya dibungkus plastik. Ya, kita nggak pakai alas, cukup jalan kaki nyeker seperti itu. Karena begitu eman-emannya kalau sepatu kita kotor. Kemudian setelah selesai dari SD, saya melanjutkan di Madrasah Sanawiyah, kurang lebih 5 km dari rumah. Jadi kalau berangkat ya naik sepeda. Jadi masa itu semestinya sudah tren, anak-anak sekolah sudah menggunakan sepeda motor. Bahkan di tetangga desa, teman-teman saya itu yang orang tuanya banyak yang bekerja di luar negeri, itu wah, mereka ke sekolah itu luar biasa, sepeda motornya baru-baru semuanya. Ya, kadang juga iri yang gitu, tetapi ya nggak apa-apalah, biasa aja ya. Jadi mampunya kita, punyanya kita sepeda, ya pakai sepeda. Kemudian setelah selesai lulus dari Madrasah Sanawiyah, saya melanjutkan studi di MAN 2 Kudus. Jadi jaraknya lumayan jauh. Jadi kalau sekolah ini saya termasuk anak ayah, ini anak bapak ya. Kalau di rumah saya manggilnya Pak E kan gitu. Ya, anaknya Pak E. Kalau berangkat diantar, kalau pulang naik bis. Jadi mungkin kalau masa itu teman-teman pernah ke Kudus, naik bis yang trayeknya itu Undaan Kudus, yaitu biasanya kalau udah pulang sekolah atau jam pulang kerja karyawan pabrik rokok, wah penuh semua. Bahkan seringkali kita itu bergelantungan di pintu bus, ya, daripada kita nunggu lagi nanti lama. Biasanya itu pulang sekolah jam 1:30, nyampe rumah itu biasanya sampai jam 3:30. Seperti itu. Kemudian setelah saya lulus dari MAN 2 Kudus tahun 2003, ya alhamdulillah saya diterima di Universitas 11 Maret Surakarta UNS dengan jalur kalau dulu namanya PMDK. Jadi kita tanpa tes tertulis, dengan prestasi lewat rapot, alhamdulillah diterima. Tetapi ini juga menarik. Jadi saya itu belum pernah sama sekali ke Solo. Belum pernah melihat yang namanya UNS, karena masa itu juga internet kan belum begitu booming seperti sekarang. Ya, jadi asal-asalan saja ada penawaran, saya lihat, saya cuma persepsi saya kalau ada jurusan satunya pendidikan, satunya teknik, biasanya itu yang favorit adalah teknik. Yang pendidikan pada masa itu mungkin tidak begitu favorit. Jadi saya memilih pendidikan teknik mesin. Dan ternyata betul, dari teman-teman sejumlah, kalau nggak salah yang mengajukan
untuk masuk jalur prestasi pada masa itu, ya, yang bareng sama saya ke UNS itu ada 8 siswa. Dan ternyata yang keterima cuma saya. Wah, antara senang dan susah ini. Senang keterima, susah nggak ada temennya. Nggak ada temennya. Ya, akhirnya karena emang saya juga bukan tipe orang yang suka bepergian, dolan-dolan kan gitu. Kuper lah istilahnya ya. Paling kalau kesehariannya cuma sekolah, rumah. Ya. Jadi kalau dihitung jarak sekolah dengan rumah itu jauh, tetapi kalau kita hitung langkah cuma 2 langkah. Langkah naik motor, langkah turun motor sudah nyampe sekolah. Ya, itulah mungkin masa-masa saya ketika masih sekolah. Kemudian jadi pertama kali saya ke Solo ya saat itu ketika diterima di UNS, kemudian saya bersama ayah saya ya kan pergi ke Solo untuk ya melihat. Jadi melihat kampus yang akan saya tempati nanti untuk kuliah itu seperti apa. Jadi saat itu kita pertama kali ke Solo itu naik bis. Saya ingat naik bis lewat jalur Semarang. Wah, luar biasa lamanya, sampai capek itu di bis. Kemudian setelah sampai, karena emang sama sekali juga belum punya pengalaman di Solo, baik saya maupun orang tua maupun ayah. Jadi ketika nyampe di terminal ya kita tanya-tanya. Jadi kalau mau ke UNS itu naik bis apa? Dari terminal kita tanya orang, diarahkan. Akhirnya sampai ke UNS di daerah Kentingan. Karena juga baru pertama kali masuk kampus tersebut, kita juga bingung, tanya lagi. Tanya kalau mau ke jurusan pendidikan teknik mesin itu kemana, gedungnya yang mana. Ya jadi waktu itu saya ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan ekstra ya di gedung rektorat kalau nggak salah saat itu. Saya tanya, ya kan? Saya tanya gedung jurusan pendidikan teknik mesin itu di mana? Mereka malah pada bingung, saling tanya, saling tanya itu. Akhirnya nggak ada yang tahu dan mereka kemudian mengarahkan kami untuk ke fakultas. Jadi fakultas FKIP, ya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kemudian ternyata wah kampusnya begitu luas sekali. Kita masuk dari jalur depan, ternyata fakultasnya itu berada di pintu paling belakang. Wah, seperti kita keliling kampus ini. Jadi kita jalan ke sana, kemudian kita masuk dan kita tanya seseorang yang ada di dalam, salah satu karyawan di fakultas tersebut, kita tanya, ternyata dijawab bahwa kampusnya itu tidak di situ. Jadi untuk jurusan pendidikan teknik mesin itu kampusnya berbeda. Aduh, kita pusing lagi nih. Keliling Solo ini kayaknya. Akhirnya diarahkan lagi bagaimana supaya kita bisa nyampe ke jurusan pendidikan teknik mesin tersebut. Akhirnya kita dari Kentingan, kita naik bis kembali sampai di Pabelen. Di Pabelen kita turun, kemudian kita masuk, kita juga bingung melihat di sana itu kampus yang mana kan gitu. Karena dari luar nggak kelihatan. Ya karena begitu rindangnya. Akhirnya ada seorang kita tanya kembali, diarahkan bahwa ternyata di seberang jalan tersebut adalah kampus pendidikan teknik mesin. Kita masuk, wah luar biasa, begitu kagetnya saya, takjubnya saya. Jadi kampus kok begitu rindang sekali, bahkan gedung-gedungnya tertutup karena banyak pohon, banyak dedaunan kering yang berada di sekitar situ. Kaget kami, ya termasuk saya kaget sekali. Ini kampus apa kampus kan gitu. Akhirnya ya sudah melihat kondisi yang seperti itu, ya agak ada gejolak di hati, ya kan. Ini kok kayaknya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Tetapi orang tua menguatkan dan juga memutuskan saat itu juga kita mencari tempat kos. Ya kan, setelah dapat tempat kos kita pulang. Ya selama di perjalanan pulang itu, wah dalam pikiran saya itu galau.
ini apakah saya lanjut untuk ambil kuliah di tempat tersebut atau saya mengulang untuk mengikuti jalur seleksi tertulis. Sampai rumah pun masih galau. Jadi orang tua pun sering tanya dan menguatkan kalau memang tidak ingin kuliah di sana pun tidak apa-apa. Jadi ayah saya menguatkan seperti itu. Kalau pengen ikut tes pun ya silahkan. Jadi orang tua support sepenuhnya untuk masalah pendidikan. Jadi begitu bahagianya saya dilahirkan di keluarga yang meskipun secara ekonomi tidak begitu mampu, tetapi dari segi perhatian untuk masalah pendidikan sangat-sangat luar biasa. Bahkan kalau saya melihat kerja kerasnya orang tua saya, wah, saya sangat kagum sekali. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang tua saya yang dengan keikhlasan dan kerja kerasnya mampu untuk mengantarkan saya sampai ke posisi yang seperti ini. Kemudian saya mengambil keputusan, karena memang kalau saya mengikuti tes tertulis kembali, kayaknya persiapan saya kurang. Akhirnya saya memutuskan, udahlah, saya ambil aja. Saya coba 1 tahun dulu. Oke, kemudian saya ambil, saya kuliah selama 1 tahun, dan ternyata juga menarik juga kan gitu. Karena jadi kalau saya kuliah itu di kampus, saya di pendidikan teknik mesin, kalau saya cari referensi, saya itu ke UMS, karena jaraknya kampus UNS pendidikan teknik mesin dengan UMS itu tidak jauh. Jadi kalau kuliah saya di UNS, kalau mencari referensi itu seringnya saya mainnya di perpustakaan UMS. Kenapa? Karena lebih dekat, tidak kalah komplitnya dari UNS. Kalau ke UNS Kentingan, wah, cukup jauh dan tentunya akan menambah biaya transportasi. Kemudian sekitar semester 5, ya, jadi kalau kuliah saya kayaknya juga nggak ada yang menarik juga sih, standar-standar saja. Jadi semester 5 itu saya teori sudah hampir selesai, tinggal PPL sama skripsi. Jadi saat itu saya memutuskan coba saya cari pengalaman lah. Saya bekerja part time, ngambil kerja di sore hari sampai malam di Taman Sriwedari kalau nggak salah itu. Nih. Jadi kerjanya jam 4, pulangnya itu sekitar jam 10, nyampe rumah sekitar jam 11. Kurang lebih 1 tahun, ternyata yang dulu saya rencananya itu saya pengen memperbaiki nilai-nilai saya di mata kuliah yang kurang, ternyata ketika saya bekerja part time, wah ternyata itu terabaikan. Sekitar 1 tahun, ternyata nggak ada peningkatan, perbaikan nilai mata kuliah. Nah ini kalau saya seperti ini terus, ya kapan selesainya kuliah saya, kan seperti itu. Akhirnya saya memutuskan, ya sudah, saya fokus. Jadi meskipun saya masih kerja part time, tetapi saya mencoba untuk fokus, segera menyelesaikan kuliah saya. Jadi saat itu langsung saya mengajukan judul penelitian untuk skripsi, kemudian di ACC saya mengambil bidang pendidikan kalau nggak salah itu kan. Katanya sih saat itu ya biar lebih cepat kan gitu. Kemudian biayanya juga nggak begitu mahal. Kemudian saat itu saya mengajukan judul, kemudian tidak lama sekitar 1 minggu saya mengajukan proposal penelitian, dan setelah itu dapat pembimbing, ya dapat pembimbing 1 dan 2, itu pembimbing yang mungkin secara karakternya sangat berbeda jauh. Dan dalam proses pembimbingan ini yang menarik. Jadi ketika saya mengajukan pembimbingan, kategorinya itu cepat ini. Jadi hari ini pembimbingan, ya kan. Kemudian ada revisi, besok langsung saya ajukan kembali. Jadi pernah pembimbing 1 itu sudah ACC oke, pembimbing 2 ini masih ada revisi. Hari ini revisi. Nah, nanti malam setelah saya pulang kerja itu saya kerjakan. Ya biasanya pulang jam 11 ya, nanti saya kerjakan sekitar sampai maksimal jam 2 biasanya saya itu. Jam 2, kemudian paginya saya cari kembali pembimbing saya untuk saya ajukan revisi.
Bahkan saya itu sering jadi sempat saya menyatakan bahwa target saya untuk skripsi ini selesai 3 bulan. Nah, saya seperti itu. Wah, kemudian dosen saya itu, dosen pembimbing saya, dosen pembimbing yang kedua itu, Bapak Umar ini. Saya masih ingat sekali itu. Beliau menyampaikan, ini mustahil. Masa skripsi 3 bulan selesai. Nah, tetapi saya yakin, saya cuma senyum-senyum saja. Jadi saya yakin saya mampu untuk menyelesaikan skripsi selama 3 bulan tersebut. Dan ketika saya ketemu lagi, seringkali beliau agak-agak, ya mungkin agak-agak marah sedikit lah dengan saya. Wong baru aja ngajukan revisi kok maju lagi di hari berikutnya. Saya kejar terus. Ketika nggak ketemu di kampus, saya datangi beliau di rumah. Dan alhamdulillah ternyata ketika di rumah, beliau luar biasa perhatiannya kepada mahasiswa bimbingannya. Yang karakternya yang di kampus begitu keras, ketika di rumah ternyata begitu perhatian sekali. Nah, ini mungkin jadi trik bagi mahasiswa yang merasa agak-agak susah untuk pembimbingan di kampus, bisa mencoba untuk trik mendatangi beliau di rumah. Dan alhamdulillah puji syukur. Saya juga sangat terima kasih, bersyukur, dan semoga Allah juga memberikan pahala kebaikan kepada dosen-dosen saya yang telah membimbing saya. Akhirnya sesuai dengan yang saya targetkan, 3 bulan skripsi selesai. Dan akhirnya saya mengajukan wisuda pada bulan Mei 2008. Jadi kuliah ya kurang lebih 4,5 tahun, lumayan. Karena tadi saya sempat terhenti fokus tadi mencoba untuk kerja paten di semester ke-5. Setelah lulus tahun 2008, saya mencoba untuk mandiri. Jadi betul-betul ketika saya sudah lulus, saya nggak mau untuk membebani orang tua. Saya nggak mau untuk meminta biaya kembali kepada orang tua. Jadi ketika ijazah ini sudah saya pegang, langsung pada saat itu juga saya membuat lamaran. Saya juga bingung mau ngelamar kemana, awalnya kan seperti itu. Maka saya coba jalan-jalan keliling. Jadi saat itu saya udah punya motor, dibelikan orang tua. Jadi saya jalan-jalan, saya sekitar kos, ternyata saya lihat, ada SMK. Saya juga baru pertama itu, karena SMK ini di dalam, saya nggak tahu itu. Karena dulu saya ketika praktek mengajar itu di SMK Negeri 2 Surakarta yang sekarang saya tempati. Jadi saat itu saya melihat ada sebuah SMK di daerah Kerten, ya kan, namanya SMK Pancasila. Saat itu juga saya memutuskan, saya coba. Jadi saya juga nggak kenal, nggak punya relasi, nggak punya teman yang ada di dalam sekolah tersebut. Pokoknya saya asal buat saja. Kalau diterima pun ya alhamdulillah, kalau enggak pun tidak apa-apa. Saya mengajukan lamaran ke dalam yayasan SMK Pancasila Surakarta tersebut. Dan alhamdulillah selang beberapa minggu ada panggilan. Saya diwawancara, dites, dan alhamdulillah diputuskan saya diterima untuk bergabung menjadi salah satu pendidik di SMK tersebut. Kemudian hari-hari ya seperti biasa kita mengajar. Jadi saat itu saya mengajar mata pelajaran otomotif. Kurang lebih 1 tahun saya bertahan mengabdi di SMK Pancasila Surakarta. Kemudian tahun 2009 saya mencoba pengen mencari pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu yang saya pelajari. Ya, saya pindah ke salah satu sekolah swasta juga di Kabupaten Sragen. Nah, ini yang menarik ini. Jadi saat itu saya sudah menikah, kemudian saya pengen mandiri. Saat di Sragen saya mencoba untuk mencari kontrakan. Jadi tiap selesai mengajar itu saya keliling daerah segitu. Beberapa kali kita mencoba tanya, lihat kondisi, tapi tidak ada yang cocok.
Kemudian ketika kita pulang dari Sragen ke Solo atau sebaliknya, jadi kalau saya itu berangkat itu pagi, ya jadi habis subuh maksimal 5:30 itu, jadi ketika matahari, saya kan arahnya ke timur, jadi matahari ada di depan saya. Ketika pulang itu sebaliknya, arahnya ke barat sehingga matahari ada di depan saya. Jadi teman saya itu matahari. Jadi ketika saya dalam perjalanan entah berangkat atau pulang, seringkali di dalam hati saya itu berkata, apakah saya akan menjalani ini selama hidup saya akan seperti ini kan gitu. Cari kontrakan ya nggak dapat, tiap hari ngelaju juga ya lumayan kan gitu ya. Apakah selama hidup saya akan seperti ini kan, seperti itu. Saya seringkali merasakan di dalam hati saya itu seperti itu. Kemudian saya mencoba di akhir tahun 2009 itu ada seleksi calon pegawai negeri sipil. Jadi saya mengikuti beberapa kali. Yang pertama karena saat itu untuk waktu seleksi CPNS itu berbeda-beda. Saya ikuti di Jawa Timur, nggak lolos. Kemudian di Jawa Tengah saya mengajukan berkas lamaran ke 2 tempat. Satu adalah CPNSD di kota Surakarta dan satunya di kota Purbalingga. Ternyata waktunya bersamaan. Ya, di sana dilematis juga sih. Kalau di kota Solo itu formasinya cuma 2, kalau di Purbalingga 5. Saya pilih yang mana? Dari segi formasi banyakan Purbalingga, tetapi saya bingung karena saya itu tipe orang yang jarang-jarang pergi jauh. Nah, ini gimana supaya saya sampai ke sana kan gitu. Akhirnya saya memutuskan udahlah, cukup yang dekat saja. Karena saat itu pun istri baru hamil kan gitu. Saya memutuskan untuk ikut seleksi CPNS daerah di kota Surakarta. Urusan nanti terima ataupun tidak ya sudah. Yang penting saya ikhtiar saja. Kemudian saat itu saya mengikuti seleksi CPNS di kota Surakarta. Jadi yang menarik ketika tes itu, wah, saya melihat teman-teman saya itu, karena biasanya kalau kita tes seleksi seperti itu, ya paling seperti kayak reoni, teman-teman kita aja itu, saingan kita kan. Jadi ketika mengerjakan soal tes CPNS, itu teman-teman pada apa gerutu istilahnya ya. Wah, soalnya angel-angel, soalnya sulit-sulit kan gitu. Tapi bagi saya, soalnya ini bagus. Sulit tapi menarik kan gitu ya. Jadi pas saat itu ternyata yang saya pelajari itu rata-rata ada di sana. Ya. Saya menikmati daripada ketika saya tes CPNS di Jawa Timur, soalnya itu kebanyakan soal-soal daerah semua. Kalau di Solo ini menarik, soalnya sulit, hitungannya banyak, tetapi saya menikmati. Dan alhamdulillah itu sudah saya pelajari. Ya. Jadi sekilas dulu itu ketika saya masih di Sragen ya, jadi saat itu kan saya posisinya masih mengajar di Sragen. Jadi di sela-sela pergantian jam pelajaran atau ketika saya tidak ada jam mengajar, itu seringkali saya bawa buku, saya belajar. Seringkali itu teman-teman itu agak-agak godain saya. Dia bilang gini kan, teman-teman sering bilang gini, alah papa, udah gak sinau, nak waya ketompak diri. Ya, jadi sering-sering teman-teman itu godain saya seperti itu. Jadi ngapain belajar? Kalau emang nanti takdirnya keterima ya keterima, kalau enggak ya enggak. Tetapi saya enggak pedulikan itu. Pokoknya saya ikhtiar. Ada waktu luang, saya buka buku, saya belajar. Dan alhamdulillah saat seleksi CPNS di kota Solo ternyata kelihatan hasilnya. Jadi saya diterima, lolos di tahap pertama yaitu tes tertulis. Nah, ketika pengumuman itu dulu medianya adalah media surat kabar. Saya itu malah belum baca, teman-teman udah baca. Wah, jadi saat saya ngajar itu ngajar gambar teknik di kelas, itu teman-teman itu mengucapkan selamat. Saya bingung, apa ini? Wah, katanya saya lolos CPNS. Wah, saya juga masih penasaran ini. Akhirnya saya beli koran, saya baca betul ada nama saya. Wah, senang sekali, gembira sekali itu. Tapi ini baru tahap 1. Saya bingung, ini teman-teman udah mengucapkan selamat diterima CPNS, padahal saya belum, ini baru tahap 1. Saya mikir,
Lah nanti kalau ternyata saya nggak jadi keterima, malu ini. Kalau nggak malu bingung, saya kembalikan ucapan terima kasihnya bagaimana? Gitu. Dan karena saat itu juga akhir semester, ya kan, wah, saya bingung. Ternyata, jadi ternyata gini, saya belum dipastikan diterima CPNS, itu ternyata jam di semester berikutnya, jadi jam mengajar saya di semester berikutnya dinolkan. Bingung ini, waduh, lah nanti kalau saya nggak keterima, saya nggak punya jam gimana, ini kan bingung. Padahal saat itu istri sedang mengandung 9 bulan. belum 9 bulan lah, tapi hamil udah besar itu, ya kan. Wah, bingung ini, kalau nggak jadi keterima gimana kan gitu ya. Kemudian setelah tes, jadi kalau di Solo dulu itu ada tes tertulis dan tes wawancara. Ketika tes wawancara lolos, alhamdulillah diumumkan akhirnya saya diterima. Jadi seleksi untuk CPNS tahun 2009 lolos dan diterima, dan saya mendapatkan SK Januari 2010. Jadi saat itu saya ditempatkan menjadi CPNS di Kota Surakarta di SMK Negeri 2 Surakarta.